Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bahas laporan keuangan terbaru dari yang pertama ada POWR, kedua ada Japfa. Jadi POWR 3 hari atau 4 hari terakhir ini harganya hijau terus dari 24 Februari sampai dengan 27 Februari 2026. Jadi video ini direkam setelah tanggal 27 jelasnya ya. Lalu gimana laporan keuangannya? Nah, langsung aja kita simak. Jadi ini adalah PT Cikarang Listrindo Tbk tanggal 31 Desember 2025 disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Jadi kalau seperti ini berarti 498 juta dolar gitu ya. Oke, kita mulai dari atas dulu. Pertama dari aset lancar. Total aset lancarnya ada penurunan dari 575 ke 428. Ini pertama dari kas, setara kas dari 191 juta dolar ke 174 juta dolar. Jadi secara kondisi memang kas dan piutangnya ini mengalami penurunan per Desember 2025 dibandingkan dengan 2024. Termasuk juga investasi. Nah, ini investasi awalnya 253 juta dolar ke 135 juta dolar. Kalau dilihat di investasi itu ada deposito ya yang berkurang dari PT Maybank, kemudian OCBC and ISP ini juga berkurang sekitar 45 juta dolar dan 22 juta, sehingga total ini signifikan sekali dari 188 ke 96, hampir separuh depositonya itu diambil. Kemudian yang rupiah juga sama dari 17 berapa nih? 17 juta menjadi 0, sehingga subtotalnya dari 205 juta dolar menjadi 96 juta dolar. Dan secara kesimpulan investasinya dari 253 ke 135 juta dolar. Terus kita lanjutkan untuk aset tidak lancarnya 761 ke 762. Jadi tidak terlalu signifikan sehingga total aset dari 1,3 miliar ke 1,1 miliar dolar, turun 200-an juta dolar. Liabilitasnya tidak kemana-mana ya, 53 ke 55 ini tidak signifikan, hanya naik sedikit. Ini di utang pajak naik sedikit, kemudian di utang lain-lain ini naiknya juga sedikit. Kemudian total liabilitas jangka panjangnya turun drastis. Jadi sepertinya ada pengurangan di utang Wesel ini ya, 497 juta dolar ke 343 juta. Jadi tadi depositonya diambil untuk mengurangi utang ini, sepertinya begitu ya. Terus dari sisi equity 708 ke 714 naik, ini bagus. Jadi ini ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari 297 juta dolar ke 302 juta dolar. Jadi naik, bagus. Penjualan. Nah, kalau dilihat penjualan di pelanggan industri itu mengalami kenaikan 471 ke 498. Tapi penjualan ke PLN mengalami penurunan 75 ke 55, sehingga secara total 547 ke 553. Ini sebenarnya perkembangannya bagus. Cuma untuk yang ke PLN mungkin PLN lagi oversupply sehingga dia juga mengurangi pembelian dari POWR gitu ya. Terus dari sisi bahan bakar ini ada kenaikan, beban penyusutan juga naik, beban pegawainya malah turun. Nah, sepertinya ada efisiensi yang lumayan di situ. Terus beban perbaikan juga turun, beban usaha lain-lain naik sedikit, pendapatan lain-lain naik sedikit, beban lain-lainnya turun. Cukup lumayan, sehingga laba usahanya dari 111 masih turun ke 105 juta dolar. Laba sebelum pajak penghasilan juga ikutan turun, dan laba tahun berjalan 75 ke 72 juta dolar. Jadi di Desember kalau dilihat secara EPS atau net income itu berbeda jauh dengan Desember atau kuartal 4 2024 ya. Yang awalnya 43 ini 246. Jadi ini secara berita, kalau kuartal to kuartal itu nanti akan naik sekian persen gitu nanti biasanya di beritanya. Jadi mungkin ini ada front run dari Smart Money. 4 hari terakhir ini mereka sudah tahu duluan kalau POWR mau rilis laporan keuangan. Ya itulah, kita itu nggak bisa secara source data dengan mereka, Smart Money ini pasti kalah. Jadi mau nggak mau ya kita lebih sabar ya. Buat yang nyicil-nyicil di sini, area sini, ya pasti sudah mulai duluan lah. Maksudnya sudah dapat duluan gitu. Jadi kalau dinaikin oleh Smart Money seperti itu,
Itu bagus. Nah, ini kan yang masuk kan AK, BK dan seterusnya kan. Nah, ini BK, ZP, AK pada mulai akumulasi di POWR. Kita lanjut di laporan keuangannya. Terus laba per saham juga ikut turun ya. Dari tahun lalu, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tadi sudah saya sampaikan dari 297 ke 302 juta dolar, itu bagus. Dividen sebenarnya dia itu pembagiannya sekitar 71 juta atau 66 ya. Ini tahun sebelumnya 71, ini 66, ini dividen ini. Kalau kita zoom out, nah ini ya, dividen cash. Ini minus karena sudah dibagikan ke kita. Jadi kalau lihat dari kasnya dia harusnya masih mampu bagi dividen seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini kan kasnya 174 juta. Jadi kalau 70 atau 60 sekian juta bagi dividen harusnya mereka masih mampu. Terus penerimaan kas dari pelanggan 553 ke 563 naik sedikit. Ini agak anomali sih karena salesnya turun tapi kasnya dari pelanggan malah naik ya. Mungkin ada piutang-piutang lama yang bisa ditagihkan di 2025 diterima, dibayarkan gitu ya. Nggak usah dipusingin. Intinya POWR secara performa masih lumayan oke walaupun turun dari tahun kemarin. Terus siapa saja yang memiliki POWR? Cikarang Listrindo, ini ada PT Udinda Wahana Tama, ini corporation berarti dia pengendalinya, ada 30%, kemudian Brasali Industri ada 26%, ada Penta Kencana 26%. Kalau di sini ini kan 30, 26, terus 13-nya adalah masyarakat gitu ya. Nah, di sini didetailkan siapa saja masyarakat itu. Ada Field Investment Management 2,05%. Dia nambah kepemilikan 4.700 lembar. Kemudian PNG, Fidelity, Niche Asset Management, Sugiyaman, Matius, sama Pratekno Yudo, dan Field Investment Management Hong Kong Limited. Ini semua masih tidak ada yang melepas kepemilikan. Jadi masih percaya ya sama POWR. Update per 30 Januari 2026. Malah justru ini nambah lagi ya, 4,7 juta lembar saham oleh Field Investment Management Singapore. Terus bagaimana nilai sahamnya? Jadi secara price sekarang di 755 itu naik 2%, harga wajarnya 812. Jadi ada MOS 7,5% lagi. Dividen dia bagi 2 kali. Ada bulan Juni dan bulan Desember. Sebenarnya dia sudah bagi 24 itu sebelumnya. Ini mungkin di bulan apa ya? Bulan Desember kayaknya. Pokoknya sudah bagi 24. Nah, sisanya itu masih sekitar Rp49 atau 6,5% di harga sekarang yang 755. Jadi total setahunnya sekitar Rp73 atau 9,7%. EPS update-nya adalah 74. Jadi kemarin pada waktu kita prediksi itu di 60 ya teman-teman ya. Awalnya kita prediksi seperti ini, setahunnya 7,9, dia sudah bagi 3,2, sisanya 4,7 gitu. Tapi EPS yang low ini itu tidak berlaku dengan closingan yang Rp74. Nah, payout rasionya 99%, jadi total setahun Rp73. Ini mirip dengan tahun 2023, mirip dengan tahun 2024, dan mungkin di 2025 juga sekitar Rp73. Enak ya, pegang perusahaan yang seperti ini tuh enak banget, sesuai target, harganya nggak volatile, kita bisa nyicil terus. Cuma ini jangan dinaikin kenceng-kenceng nih sopirnya nih ya. Ini kalau dinaikin kenceng-kenceng nah ini udah jadi mahal, kita jadi nggak bisa nyicil-nyicil lagi di harga bawah nih. Di sisi lain kita sih seneng ya kalau harganya saham kita itu naik dan kita bisa cuan dari sana. Cuma di sisi lain ya kita nggak punya pilihan banyak lagi untuk nyicil di harga bawah. Lalu kita lanjut ke Japfa Comfit. Jadi ini maraton saya sekalian saja. Ini laporan 31 Desember 2025. Ini karena antriannya banyak ini. Pertama dari sisi kas setara kas ini disajikan dalam jutaan rupiah. Jadi kalau dihitung seperti ini itu berarti 3,5 triliun ya. Jadi dikalikan 1 juta. Nah, kasnya naiknya hampir 3 kali lipat ini. 1,3 T menjadi 3,5 triliun untuk Japfa. Kemudian
Piutang usahanya juga naik, ini bagus. Lalu dilihat yang lain-lain aset derivatif ini apa ini? Kok naik ya? Tapi nggak terlalu signifikan. Sehingga total aset lancarnya naiknya luar biasa, ini lompat nih dari 17 ke 21. Jadi selisih sekitar 4 triliun. Ya, 4 triliun berarti berapa tuh? 20% ya. Terus aset tidak lancarnya itu juga naik dari 17,5 T ke 18,6 T. Ini dilihat dari aset tetapnya naik. Jadi ini kemungkinan dia ada bangun-bangun sesuatu ya. Liabilitas jangka pendeknya, nah ini dia. Liabilitas naik, ada utang obligasi. Makanya kasnya tadi naik tinggi, ternyata dia buka utang. Utangnya ini utang obligasi. Kenapa ini? Padahal cashnya juga masih banyak ya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang begitu tuh perusahaan tuh, wah, masih bagus, running masih oke. Kadang-kadang manajemennya tuh begini-begini, ada move-move tertentu yang resikonya lumayan. Ini juga utang jangka pendek ke banknya juga dinaikin nih, 2,0 T menjadi 2,9 triliun. Nah, terus liabilitas jangka panjangnya, oh ini liabilitasnya, oh ya, paham. Jadi di utang obligasinya awalnya ini di atas setahun, kemudian pindah ke sini ya. Ini berarti setahunan, artinya ini sudah harus membayar. Sehingga total liabilitasnya 18 ke 20 triliun, jadi naik 2 triliun. Ini mesti hati-hati sih. Kalau setiap tahun naik terus, ini mesti hati-hati. Kayak Sril, itu tiap tahun naik 2T, 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 tiba-tiba pas waktu tahun ke-5 apa ke-8 itu nggak kuat perusahaannya, akhirnya pailit. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya naik dari 12T ke 15T. Ekuitasnya dari 16T ke 20T, ini bagus. Dan total liabilitas dan ekuitas juga naik 34 ke 40. Artinya perusahaan ini tuh berkembang. Penjualannya juga naik 55 ke 60T, berarti naik sekitar berapa nih? 10% ya net salesnya. Beban pokoknya juga naik tapi nggak terlalu signifikan, sehingga laba brutonya naik. Mantap. Kemudian laba usaha juga naik nih ya. Ini naiknya 20% nih kalau ngelihat seperti ini ya, 5 ke 6,1. Laba sebelum pajak penghasilan juga naik, laba tahun berjalannya dari 3,2 ke 4,2. Jadi naik 1 triliun. 30 sekian persen ini naiknya, mantap. Sehingga disimpulkan dalam laba per saham dari 260 ke 344. Dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini juga mengalami kenaikan 12T ke 2025-nya 15,4 triliun ya, Desember 2025. Dividennya cuma 800 miliaran sih. Sebenarnya ini dividennya nggak terlalu besar juga, dari tahun ke tahun sekitar 813 miliar. 813 miliar gitu. Profitnya triliunan tapi yang dibagi ya sebagian saja gitu ya. Penerimaan dari kas dari pelanggan 55 ke 60, artinya bagus lah ya, oke-oke saja. Ya ini efek dari MBG mungkin ya. Oke, kalau dilihat dari chartnya, ini lagi downtrend teman-teman. Dan harus hati-hati, posisi downtrend seperti ini punya range yang cukup lebar ya. Ya ini 37% lah. Kira-kira 37 sampai 39% lagi menuju ke support terdekatnya dia. Itu untuk Java. Dan di screener terakhir kemarin kita hitung di 341. Sorry. Terakhir kemarin 274. Awalnya 274. Ini artinya setahun sekitar 6,3. Dan sekarang sudah update dengan EPS-nya itu di 341,45. Jadi kalau 341 dengan payout rasio 55%, potensi dividennya adalah 7,9%. Tapi itu tadi ya, ini disclaimer on, ini tolong di pause, kemudian dibaca satu-satu, mulai dari konten bersifat edukasi, simulasi dividen hanya proyeksi. Saya juga mungkin memiliki atau tidak memiliki saham yang dibahas, tidak ada one size fit all, satu ukuran cocok untuk semua orang. Bisa jadi ini nggak cocok untuk Anda, bisa jadi cocoknya hanya untuk saya dan teman-teman yang lain.
Jadi yang buat yang lihat video ini dewasa ya. Kembali secara fundamental ini lumayan oke, tapi sebenarnya kalau dilihat dari harga wajar, pengennya harganya di 2084. Sekarang 2380. 2084 tuh ada di mana? Ada di sekitaran sini ya, saya garis ya. Yes. Nah, ya lumayan ini kalau bergerak ke angka sini ini ada support terdekat lah. Support terdekat sini, kemudian kalau itu tembus berarti ada kemungkinan ke bawah lagi di 1400. Enak tuh kalau 1400 ya. Japfa. Ini industri ayam, jadi ini ada efek MBG. Terus siapa saja pemegang sahamnya Japfa? Pertama ada Japfa PTE Ltd. Ya, ini 55,43%. Kemudian Tree of Blessing 4,4%, ini corporation ya. Statusnya adalah pengendali. Lalu masyarakatnya ada siapa aja? Ada Bank Julius Baer Singapura ya, 3,38%. Wow, ini gede nih. Union, wah siapa ini ya? Saya baru dengar sih. Kemudian ada Success Joy Trading 3% juga. Phil Investment Management Santoso, kemudian Vanguard, Fidelity. Fidelity ini mengurangi porsi ya. Oh, ini terakhir 2024 tapi datanya masih jauh banget, tidak seperti yang lain ya. Semoga saja segera diupdate, karena kalau 2024 udah terlalu jauh sih, harusnya 2025 terakhir ya. Itu untuk Japfa. Jadi kesimpulannya dua perusahaan ini cukup lumayan menarik. Yang sekarang masih masuk di radar itu adalah POWR ya, dengan harga sekarang sih oke lah harusnya. Disclaimer on. Dan kalau kita simulasi 9,7 di dividend for living, kira-kira selama kita nabung 2 jutaan per bulan selama 25 tahun ya, ini adalah yang warna biru itu cicilan investasi saham per bulannya. Yang warna hijau ini adalah dividen yang kita terima tiap bulannya. Jadi 5 tahun pertama itu kecil sekali, 1 jutaan sebulan. 10 tahunnya baru 3 jutaan, naik 6 jutaan, naik 13 jutaan, naik lagi 23 jutaan per bulan. Karena dividen diterima setahun, jadi ini dibagi 12. Ini hanya untuk membandingkan saja berapa cicilan kita dan berapa yang kita dapatkan. Ini adalah kekuatannya compounding interest tuh, hebatnya seperti ini ya. Targetnya yang warna merah ini adalah 18.500.000. Ini diambil dari mana? Seolah-olah itu adalah senilai 10 juta per bulan uang sekarang. Jadi di present value 25 tahun lagi itu sekitar 18,5 juta. Ini ya kondisinya tahun ke-25 dapat 2,8 miliar. Itu dividennya 200 jutaan per bulan. Saya kira cukup untuk kali ini. Semoga saja ini bisa diupload segera. Terima kasih. Jangan lupa dukung dengan like ya. Semoga tembus nih 1000 like. Lalu buat yang teman-teman pengen join di membership, ada membership yang isinya adalah screener ini saya buka semuanya. Jadi diurutkan dari yang tertinggi dan selalu diupdate ya, periodik, biasanya seminggu sekali saya update. Mau 10.000, mau 50.000 terserah. Ada yang coba dulu 10.000, ya 10.000 itu apa sih ya, cuma parkir 2 kali selesai. Kadang-kadang parkir sekali juga nggak cukup gitu ya. Kalau parkir di mall 20.000 kadang-kadang 1 hari gitu. Ini 10.000 1 bulan. Paling tidak dapat 4 video. Kalau diupdate-nya seminggu sekali kan, biasanya seminggu sekali. Saya nggak bisa janjiin karena umur nggak ada yang tahu ya. Intinya selama saya ada channel YouTube ini, seminggu sekali saya masih konsisten untuk update terus di sana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.